Halo, saya Bang Militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Tak puas hanya dengan mengakuisisi persenjataan dari Amerika Serikat dengan nilai mencapai 2000 triliun rupiah, Arab Saudi tengah menjajaki akuisisi frigate buatan Eropa. Upaya ini sebagai bagian dari modernisasi armada angkatan lautnya bersamaan akuisisi kapal permukaan dari jenis lain. Satu frigate yang tengah dibidik oleh Arab Saudi ini yakni Meko A200 buatan ThyssenKrupp Marine System atau TKMS, di mana keseriusan negara tersebut saat ini masuk tahap penjajakan dengan pihak perusahaan. Upaya akuisisi frigate Meko A200 ini setelah negara tersebut menandatangani akuisisi 3 unit korvet Avante 2200 tambahan dari Navantia. Jika pembicaraan penjajakan antara Arab Saudi dan ThyssenKrupp Marine System berlanjut, negosiasi di masa mendatang kemungkinan besar tidak hanya mencakup pembuatan kapal, tetapi juga seluruh rangkaian layanan siklus hidup yang disediakan TKMS kepada pelanggan angkatan lautnya. Layanan ini mencakup dukungan produk terpadu yang mencakup perbaikan, modernisasi, pemeliharaan, perbaikan, bantuan operasional, konsultasi, dan manajemen data logistik. Semua dilakukan berdasarkan standar internasional seperti ASD S2000M. Rencana modernisasi Angkatan Laut Arab Saudi juga mengatasi tantangan operasional dan logistik yang terkait dengan kebutuhan geografis dan strategis, di mana armada barat Angkatan Laut Kerajaan Arab Saudi yang bermarkas di Jeddah mengamankan rute pelayaran Laut Merah dan infrastruktur lepas pantai. Sementara armada timur yang bermarkas di Jubail beroperasi di Teluk dan mendukung kegiatan koalisi. Kedua armada menghadapi ancaman asimetris, termasuk serangan terhadap jalur pelayaran dan instalasi energi penting yang telah meningkatkan fokus pada pengawasan jaringan, pertahanan udara, dan kapabilitas anti kapal selam. Di saat yang sama, kendala seperti keterbatasan infrastruktur pembuatan kapal dalam negeri, kekurangan tenaga kerja khusus, dan kompleksitas integrasi berbagai sistem asing menimbulkan risiko terhadap jadwal pengadaan. Sejak diperkenalkan, kapal ini telah diekspor dalam berbagai konfigurasi, termasuk Meko 200 TN, kelas Yavuz dan Barbaros milik Turki, Meko 200 HN kelas Hydra milik Yunani, Meko 200 PN kelas Vasco da Gama milik Portugal, dan frigate kelas Anzac milik Australia dan Selandia Baru. Kapal ini dibangun dengan lambung baja berkekuatan tarik tinggi yang dibagi menjadi beberapa bagian kedap air, masing-masing dengan sistem kendali otonom, kelistrikan, dan pemadaman kebakaran untuk meningkatkan kemampuan pertahanan hidup selama operasi pengendalian kerusakan. Geometri lambung berbentuk X Meko A200 mengurangi penampang radar, sementara tidak adanya corong tradisional memungkinkan semua pembuangan udara mesin diarahkan secara horizontal atau di bawah garis air dengan pendinginan air laut aktif untuk membatasi emisi inframerah. Desain internal Meko A200 juga dirancang untuk misi ketahanan lama, mengintegrasikan rangkaian otomatis canggih yang memungkinkan pengurangan awak tanpa mengorbankan kesiapan operasional. Dan secara keseluruhan, desain ini memberikan fleksibilitas untuk misi pesisir dan blue water, dan dapat dilengkapi untuk misi permukaan, bawah permukaan, dan peperangan elektronik tergantung pada konfigurasi nasional. Desain Meko A200 didasarkan pada keluarga kapal perang Meko, yang merupakan kapal modular dan mudah beradaptasi yang dirancang oleh perusahaan pembuat kapal ThyssenKrupp Marine System. Frigate ini dikenal karena fleksibilitas dalam desain sehingga memungkinkan angkatan laut yang berbeda menyesuaikannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Frigate ini memiliki panjang 121 meter, lebar 16,4 meter, dan bobot mencapai 3.700 ton. Frigate ini ditenagai mesin Kodak, gabungan turbin gas dan diesel, sehingga frigate ini mampu melaju dengan kecepatan 51 km per jam.
Frigate ini dipersenjatai dengan meriam utama Leonardo 127 mm, 16 rudal anti kapal FM40 Exocet Blok 3, 32 VLS untuk rudal permukaan ke udara MBDA VL Mika NG, serta terdapat torpedo Eurotrop 2x2 MU-90 untuk target kapal selam. Layaknya frigate pada umumnya, frigate ini juga dilengkapi dengan helipad di bagian buritan kapal.